sebagaimana sholat-sholat sunnah yang rawatib atau yang seperti kemarin saya bahas adanya qadha pada sholat sunnah fajar, maka pada rawatib yang terletak di zuhur ini, sholat sunnah rawatib yang terletak pada zuhur ini yaitu ba'diyah dan qobliyahnya, para ulama mengatakan adanya qadha ketika kita terluput untuk tidak melakukan qobliyah dan ba'diyah zuhur ini. Mereka membolehkan untuk kita mengqadha. Tentunya pembolehan ini datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan sedikit mengupas tentang qadha sunnah qobliyah. Boleh kita mengqadha ketika memang kita tidak sempat waktu itu melaksanakan qobliyah zuhur, padahal biasanya kita melakukannya. Mungkin ya karena ada uzur kita terlambat, mungkin karena ada tamu sehingga tamu itu menghalangi kita untuk segera datang ke masjid dan melaksanakan qobliyah zuhur, atau karena hajah-hajah yang lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita mengqadha ketika terluput dari itu. Sebagaimana disebutkan tentang hal ini dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katanya, apabila terluput dari sholat sunnah qobliyah zuhur, maka beliau dapat mengqadhanya sesudahnya, yaitu sesudah zuhur. Jadi apabila memang kita tidak sempat, kita boleh mengqadhanya. Jadi setelah sholat zuhur yang wajib ini, kita berdiri untuk ba'diyah 2 rakaat. Setelah itu disusul dengan qadhanya kita di qobliyah. Kalau biasa kita sholat qobliyah zuhurnya 4, berarti kita qadhanya 4. Kalau biasanya 2, maka kita mengqadhanya 2, dan seterusnya. Lalu bagaimana yang ketika yang tertinggal itu yang ba'diyahnya? Ya, ini juga boleh untuk kita mengqadha. Ya. Bisa dikatakan kalau qobliyah bisa diqadha, maka ba'diyahnya juga bisa diqadha. Adapun permasalahan tentang waktu, nah, kapan? Ya, ini ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika Ummu Salamah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu sholat 2 rakaat setelah asar. Ummu Salamah kaget tentunya. Kenapa Rasulullah mengadakan sholat setelah asar? Padahal beliau sendiri melarangnya. Maka dengan penasaran ini, Ummu Salam ini mendatangi Rasulullah, lalu menanyakan perihal 2 rakaat setelah asyar itu. Maka Rasulullah mengatakan, ya binta Abi Umayyah, wahai anak perempuan Abu Umayyah, sa'alti 'alir rak'atain, engkau bertanya tentang 2 rakaat ini? Ba'dal asyar, setelah asyar ini? Fa innahu atani nasun min Abdil Qais. Sesungguhnya tadi ada seorang dari Bani Qais datang kepadaku, kata Rasulullah. Fasaghaluni, dia menyibukkanku an rak'atain, untuk terluput dari 2 rakaat qobliyah zuhur. Terluput dari ba'diyah zuhur. Ya. Allataini ba'da zuhur, ya, 2 rakaat setelah zuhur ini. Fahuma hatani, maka dua rakaat yang aku terluput pada ba'diyah zuhur ini adalah apa yang engkau lihat pada kesempatan ini, yaitu 2 rakaat yang aku qadha setelah asar. Nah, jadi dalam hadis ini memiliki kesimpulan, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila terluput dari ba'diyah zuhur, beliau mengqadhanya setelah asar. Adapun apakah ini wajib setelah asar? Tidak. Kalau memang kita bisa mengqadhanya sebelum asar, qadhalah. Tapi kalau memang
tidak bisa, kita juga bisa meletakkan qadha itu di setelah asarnya atau sholat asarnya. Ayuhal ikhwah, para permisa rahimakumullah ajmain. Berbicara tentang hal ini, mungkin kita berpikir, lalu bagaimana perasaan orang-orang di sekitar masjid itu, Ustaz? Ketika kita usai sholat asar kemudian berdiri 2 rakaat, khawatirlah kita dikatakan orang yang lucu gitu ya. Kan sudah tahu bahwa pada asar nggak ada 2 rakaat. Nah ini kembali kepada kita, bagaimana kita mensiasatinya. Apakah kita mengqadha'nya di rumah? Boleh, ini kan sholat sunnah. Karena sebaik-baik sholat sunnah itu ya di rumah. Ya, kalau memang khawatir menimbulkan mudarat, ya, dianggap aneh, dianggap menyimpang dengan hal itu, maka sholatlah dengan qadha itu di rumah. Kalau kita merasa aman dan tidak terjadi mudarat, malah justru maslahah mengajarkan sesuatu yang belum tahu di masjid tersebut sehingga dilakukan, karena ini juga sunnah, bukan penyimpangan. Ini dilakukan Nabi SAW, maka lakukan di masjid itu lebih baik. Adapun perasaan orang bagaimana menilai kita, itu hak mereka. Alhasil kita dalam kebenaran. Alhasil kita menegakkan sunnah atau syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam.